Hai, hari ini kakak melanjutkan video yang lalu yang tentang cermin. Kali ini kakak akan membahas tentang lensa dan soal-soalnya. Terus ikutin videonya ya, jangan kalian skip, supaya kalian semakin jelas. Yang pertama, kita belajar tentang lensa cembung. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan. Nah, sifat inilah sama dengan sifat cermin cekung. Sehingga sifat lensa cembung sama dengan sifat cermin cekung. Lensa cembung juga disebut sebagai lensa positif. Kemudian, bila di dalam lensa kita memiliki dua fokus kiri, kanan, dan dua jari-jari yaitu kiri dan kanan. Bagian kiri ini kakak sebut depan lensa, bagian kanan kita sebut belakang lensa. Nah, selanjutnya kita belajar ruangan yang ada di lensa. Yang pertama adalah ruang benda pertama. Ya, dia ada di sebelah depan lensa atau kiri ya, antara titik pusat dengan fokus. Kemudian ruang benda kedua antara fokus dengan jari-jari, dan ruang benda ketiga adalah ruangan setelah jari-jari. Itu ya. Ini di bagian depan lensa. Kemudian bila bendanya di belakang lensa, maka benda itu ada di ruangan 4. Di sini semua adalah ruangan 4. Kemudian kita belajar ruang bayangan. Kebalikannya dari ruang benda. Di sebelah kanan atau di belakang lensa, itu namanya ruang bayangan pertama. Kemudian antara F sampai R itu adalah ruang bayangan kedua. Selanjutnya setelah R adalah ruang bayangan ketiga. Nah, bila di depan lensa itu adalah ruang bayangan keempat. Ini semua ya. Nah, bayangan di depan lensa sifatnya adalah maya. Jadi, di dalam perhitungan, jarak bayangan atau SI-nya nanti bernilai negatif. Kemudian, bayangan di belakang lensa itu sifatnya adalah nyata, atau jarak bayangannya adalah bernilai positif. Nah, kemudian kita belajar sinar-sinar yang ada di lensa cembung. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat akan diteruskan. Nah, selanjutnya rumus yang digunakan sama dengan rumus cermin, yaitu 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, dan perbesarannya adalah Si/SO sama dengan Hi/Ho. Kakak ulang lagi ya supaya kalian tidak lupa bahwa F adalah jarak fokus atau titik api gitu ya. So-nya adalah jarak benda, Si-nya adalah jarak bayangan, Ho-nya tinggi benda, Hi-nya tinggi bayangan, dan M adalah perbesaran. Nah, selanjutnya untuk contoh soalnya. Suatu benda ditempatkan pada jarak 6 cm di depan lensa cembung berjari-jari 24 cm. Tentukan letak dan sifat bayangannya. Tulis dulu yang diketahui yaitu jarak bendanya, yaitu 6 cm. So, sama dengan 6 cm. Kemudian jari-jarinya adalah 24 cm. Dari jari-jari kita tahu fokusnya. 24 kita bagi 2 sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita tulis rumusnya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Nah, kita masukkan nih. F-nya sudah ada, SO-nya sudah ada ya. Jadi 1/12 sama dengan 1/6 ditambah 1/SI. Kemudian kita pindah 1/6-nya ini ke sebelah kiri, jadi dikurangi. Jadi 1/12 dikurangi 1/6 sama dengan 1/SI. Kita samakan penyebutnya ya. 1/12 dikurangi 2/12 sama dengan 1/SI. Kemudian hasilnya adalah negatif 1/12 sama dengan 1/SI. Maka Si-nya adalah negatif 12 cm atau bayangannya bersifat maya dan berada di depan lensa. Sifat bayangan adalah maya, selalu berpasangan dengan tegak,
berada di depan lensa dan diperbesar. Kita tahu diperbesar dapatnya dari sini. So-nya 6, sin-nya 12. Kita abaikan dulu negatifnya ya. Tidak perlu kita nilai negatifnya. Sehingga 6 ke 12 lebih besar. Maka bayangannya sifatnya diperbesar. Untuk yang kedua, sebuah benda diletakkan 6 cm di depan lensa cembung, menghasilkan suatu bayangan 18 cm di belakang lensa. Tentukan jarak fokus lensa. Kita tulis yang diketahui, so-nya adalah 6 gitu ya, jarak bendanya. Kemudian menghasilkan bayangan di belakang lensa. Untuk lensa cembung di belakang lensa adalah nyata gitu ya. Karena nyata maka sin-nya positif. Ya, jadi sin-nya sama dengan 18 cm gitu ya. Nah, kemudian kita tulis rumusnya. 1/f sama dengan 1/so ditambah 1/si. Selanjutnya kita masukkan so-nya dan si-nya ya. Jadi 1/6 ditambah 1/18. Kita samakan penyebutnya menjadi 18 ya. 6 ke 18 kita tahu ya dikali 3. Maka kita tinggal jumlahkan 3 ditambah 1. 1/f sama dengan 4/18. F-nya kita balik ini, 18 dibagi 4 sama dengan 4,5 cm. Selanjutnya, di manakah sebuah pensil harus diletakkan di depan sebuah lensa cembung yang berjarak fokus 10 cm agar terbentuk bayangan tegak 15 cm dari lensa? Tulis dulu yang diketahui. Fokusnya 10 gitu ya. Kemudian karena dia bayangannya tegak, pasti sifatnya maya. Bila sifatnya maya, maka SI-nya selalu negatif ya. Paham ya bedanya antara nomor 2 tadi dengan nomor 3 ini ya. Jika bayangannya maya, kita masukkan SI-nya negatif. Nah, kita tulis dulu rumusnya ya. 1/f sama dengan 1/so ditambah 1/si. Selanjutnya kita masukkan nilai F-nya dan kita masukkan nilai Si-nya. 1/10 sama dengan 1/so ditambah negatif 1/15. Kemudian 1/10 gitu ya, kita tambah, kita pindah ini tadi ya, plus minus hasilnya kan negatif, kita pindah ke kiri, berubah lagi jadi positif ya. Jadi 1/10 ditambah 1/15 sama dengan 1/so. Kita masukkan penyebutnya yang sama gitu ya, kita buat 30 ya. Ini semudah kalian menghitung ya. Nah, 10 ke 30 dikali 3, jadi 3/30 ditambah 2/30 hasilnya adalah 1/so. 3 ditambah 2 adalah 5, maka 5/30 sama dengan 1/so. So-nya adalah 30 dibagi 5, hasilnya jarak bendanya adalah 6 cm. Sehingga pensil harus diletakkan 6 cm di depan lensa cembung. Selanjutnya kita belajar tentang lensa cekung. Untuk lensa cekung ini bersifat divergen atau menyebar gitu ya. Dan dibilang juga sebagai lensa negatif. Jadi, lensa cekung ini sifatnya mirip dengan cermin cembung gitu ya. Nah, ini ada F dan jari-jarinya. Sifat cerminnya sifat untuk sinarnya adalah sebagai berikut. Sinar datang ya sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus di depan lensa. Kemudian sinar yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju ke titik fokus akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat akan diteruskan. Nah, lensa cekung ini nilai F-nya selalu negatif ya. Kemudian sifat bayangannya hanya satu, yaitu selalu maya, selalu tegak, dan diperkecil. Kita masuk ke contoh soalnya ya. Contoh pertama, bayangan dari sebuah benda yang diletakkan 24 cm di depan sebuah lensa cekung berjarak 8 cm dari lensa. Tentukan jarak fokus lensanya. So-nya adalah 24 cm. Kemudian bayangan di depan lensa. Nah, artinya adalah bayangannya maya.
Maya. Diingat-ingat ya, di depan lensa Maya. Sehingga C-nya bernilai negatif 8 cm. Nah, kita masukkan rumusnya ya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/C. Kita masukkan nih, F-nya belum ada, SO-nya adalah 24, dan C-nya adalah negatif 8. Kita hitung dulu ya. Maka 1/F sama dengan 1/24 dikurangi ya. Plus minus menjadi minus, dikurangi 1/8. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 24. 1/8 itu sama dengan 3/24 gitu ya. Nah, baru kita kurangi nih, 1 dikurangi 3. Hasilnya 1/F sama dengan negatif 2/24. 1 dikurangi 3 kan negatif 2 ya. Maka F-nya adalah negatif 12 cm. Sehingga jarak fokus lensa adalah 12 cm. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Sebuah benda setinggi 4 cm diletakkan 12 cm di depan sebuah lensa cekung yang memiliki jarak fokus 6 cm. Tentukan tinggi bayangannya. H-nya adalah 4, kemudian SO-nya adalah 12 cm, gitu ya. Fokusnya ingat, fokusnya adalah negatif 6, karena ini lensa cekung. Kalau lensa cekung, F-nya selalu bernilai negatif. Kita tulis dulu rumusnya ya. Seperti ini, 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/C. Nah, kita mau mencari jarak bayangannya dulu. Caranya adalah negatif 1/6 sama dengan 1/12 ditambah 1/C. Nah, sehingga negatif 1/6 kita kurangi, ini pindah ya. Dikurangi 1/12 sama dengan 1/C. Kita samakan penyebutnya menjadi 12, yaitu negatif 2/12 dikurangi 1/12. Sama dengan 1/C. Negatif 2 dikurangi 1, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3/12 sama dengan 1/C. Kita cari C-nya dulu. Kita balik nih yang negatif 3/12. Hasilnya adalah negatif 12 dibagi 3. Sama dengan negatif 4 cm. Kemudian kita tentukan tinggi bayangannya. Kita masukkan nih, C/SO sama dengan H/H. Nah, ini kakak sudah jadikan positif ya, karena di sini ada tanda mutlak, artinya semua yang bernilai negatif akan menjadi positif. Ya. Kita sederhanakan, 1/3 sama dengan H/4. Maka 3H sama dengan 4. H sama dengan 4/3 atau 1,33 cm. Selanjutnya kita belajar tentang pembiasan cahaya. Di sini kalian lihat bahwa sedotannya ini seolah-olah terkesan bengkok gitu ya. Kenapa? Alasannya karena ada pembiasan cahaya. Yuk kita lihat dulu ini sumbu utamanya. Bagian atas adalah udara, bagian bawah adalah air. Bila ada sinar datang gitu ya di udara dengan sudutnya, ini garis normalnya ya yang tegak ini, yang berwarna hitam ini ada garis normalnya. Sudut antara sinar datang dengan garis normalnya ini adalah bulatan biru. Nah, seharusnya dia akan dibiaskannya seperti ini ya. Tetapi karena ini berbeda bahwa indeks bias udara lebih kecil dari indeks bias air, maka pembiasannya menjadi sudutnya menjadi lebih besar, menjauhi garis normal. Ya, karena dari kecil ke besar, maka menjauhi. Demikian pula sebaliknya, indeks bias besar ke kecil, dia nanti akan mendekati ke sini garisnya, gitu ya. Paham ya di sini? Nah, untuk indeks bias N, kita simpulkan N ya, N sama dengan indeks bias. C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, kemudian V-nya adalah kecepatan cahaya di ruangan medium tertentu. Rumusnya adalah N sama dengan C dibagi V. Dan bila kita membandingkan antara udara dan air, kita punya persamaannya adalah N1 dikali V1 sama dengan N2 dikali V2. Ya, ini hukum Snellius. Kemudian contoh soalnya adalah sebagai berikut. Nomor 1 ya. Cahaya merambat dari udara ke air.
Rambat cahaya di udara adalah 3 dikali 10⁻8 meter per sekon. Indeks bias airnya adalah 4/3. Tentukan cepat rambat cahaya di air. Ini kalian hafalkan. Bila tidak ada di soal, kita tahu bahwa cepat rambat cahayanya adalah 3 kali 10⁻8 meter per sekon ya. C, ini kita hafalkan ya. C sama dengan 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Kemudian N airnya adalah 4/3. Yang ditanyakan adalah V airnya, cepat rambat di air. Rumusnya adalah N air sama dengan C per V air. Kita tinggal masukkan ke rumusnya. 4/3 sama dengan 3 kali 10⁻8 meter per sekon dibagi V airnya, kecepatan airnya. Nah, kita kalikan silang ini ya. Jadi 4 dikali V air sama dengan 3 dikali 3 kali 10⁻8. Hasilnya adalah V airnya, 4-nya kita pindah ke sini. Menjadi dibagi 3/4 dikali 3 kali 10⁻8. Maka V airnya adalah 2,25 kali 10⁻8 meter per sekon. Selanjutnya, untuk nomor 2. Sebuah cahaya dari air menuju kaca, indeks bias airnya adalah 1,33 dan indeks bias kacanya 1,54. Tentukan indeks bias relatif kaca terhadap air, kedua indeks bias relatif air terhadap kaca, dan kecepatan cahaya di kaca jika kecepatan cahaya di air sebesar 2,25 kali 10⁻8 meter per sekon. Kita tulis dulu yang diketahui. N air 1,33, N kaca sama dengan 1,54, kemudian V airnya 2,25 kali 10⁻8 meter per sekon. Nah, untuk mencari indeks bias relatif, misalkan seperti ini. Kakak punya indeks bias relatif 1/2, artinya N1 per N2. Maka bila kakak punya indeks bias relatif kaca terhadap air itu K terhadap A ya. Jadi NK dibagi NA. NK-nya 1,54 dibagi 1,33, hasilnya adalah 1,18. Kemudian air terhadap kaca, N air terhadap kaca. Jadi air dulu dibagi dengan indeks biasnya kaca. 1,33 dibagi 1,54 hasilnya adalah 0,86. Selanjutnya kita mencari kecepatan cahaya di kaca ya. Jadi NA dikali VA, indeks bias air dikali kecepatan di air sama dengan indeks bias kaca dikali kecepatan di kaca. Kita masukkan nilainya yang ada ya. 1,33 dikali 2,25 kali 10⁻8 sama dengan 1,54 dikalikan V-nya ya, kecepatan kacanya. Kecepatan di kaca, bila kita hitung hasilnya adalah 1,94 dikali 10⁻8 meter per sekon. Coba kalian kerjakan sendiri ya di rumah, kalian tulis di buku tulis apakah jawabannya sama dengan yang kakak kerjakan. Nah, demikian penjelasan kakak tentang lensa dan pembiasan cahaya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa komen di bawah ya. Dan bila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu, sehingga kamu bisa menjadi jembatan kebaikan untuk teman-temanmu. Bye-bye.